Ya, misalnya ada seekor komodo namanya si Komo. Nah, dia bilang, "Weleh, weleh, weleh. Apa kabar teman-teman?" Tiba-tiba muncul si Ulil. "Halo, saya namanya Ulil. Kamu siapa ini?" Misalnya. Jadi suaranya mungkin ketemu dengan kakek. "Hei cucuku, kamu dengan siapa ini?" Misalnya. Dan anak-anak akan, kok aneh banget, lucu begitu. Tanggal 20 Februari kemarin adalah Hari Dongeng Internasional, Kak Seto. Iya. Ini rasa-rasanya tepat banget ya kita ngobrol karena Kak Seto sangat familiar dengan dunia ini. Iya. Mulai mendongeng pertama kali sejak kapan? Iya, sejak tahun 70 saya. Waktu itu sekitar usia 19 tahun waktu itu. Yaitu mendongeng mengenai berbagai hal. Pertama memang mendongeng kepada anak-anak PAUD ya, di PAUD-nya Pak Kasur dan Ibu Kasur waktu itu. Jadi ya memang mula-mula agak kaku, agak repot, tapi lama-lama anak senang karena memang mencoba untuk menjadi pendongeng profesional. Jadi juga dibuat menarik. Tapi artinya, sorry begitu. saya potong, Anda berarti orang yang menurut Kak Seto itu orang yang terlahir dengan bakat storytelling atau suka aja gitu bercerita dan terbiasa? Bukan, saya menyadari pentingnya dongeng. Saat itu saya sudah menyadari, karena pengalaman waktu kecil, saya banyak mendapatkan dongeng dari ayah saya, ibu saya, dan nenek saya juga, dan ternyata bisa membentuk kepribadian. Gitu. Jadi saya terus terang, saya sempat waktu kecil gagap. Jadi untuk berbicara kadang-kadang bilang ke Bandung, ke Bandung. Sampai umur berapa Kak Seto? Sampai SMA saya masih gagap. Waktu mendongeng pertama kali juga gagap. Tapi kemudian salah satu yang juga meyakinkan saya adalah Pak Kasur bahwa semua bisa dilatih. Akhirnya saya berlatih mendongeng itu, mungkin kalau kita mau mendongeng berapa orang 3-4 kali, saya sampai 40 kali. Saya ulang. Jadi supaya lancar kata-katanya, berbicara R. Jadi itu semua ternyata tergantung pada niat kita, kemauan kita, dan komitmen kita. Pertama memang mendongeng untuk murid-murid PAUD ya, tapi setelah saya berkeluarga, saya mendongeng juga untuk anak-anak, dan sekarang juga masih mendongeng untuk cucu. Sampai gitu. sekarang? Betul. Dongeng favorit waktu masih muda, yang paling sering dibawakan? Yang waktu itu memang salah satunya adalah Abu Nawas. Karena apa? Abu Nawas ini kemudian bisa dikreasi juga. Sehingga serial Abu Nawas yang saya berikan itu dari serial pertama mungkin sampai 500, sampai 1000 dan sebagainya. Tapi ya itu memang penuh dengan ide-ide begitu. Bahwa Abu Nawas seorang yang baik hati tapi juga cerdik, bagaimana menyiasati berbagai permasalahan dengan cara-cara yang kreatif dan sebagainya. Tadi kan Kak Seto sudah bilang di statement awal kalau mendongeng ini ternyata sangat penting untuk membentuk karakter anak dan juga pola komunikasi terhadap anak gitu. Tapi mungkin ini bisa dibagikan kepada para orang tua, para pembaca babe yang punya anak dan memiliki tantangan dalam berdongeng gitu. Karena sekarang kan dunia sudah berkembang, teknologi berkembang gitu. Anak-anak punya kecenderungan hobi lebih senang menghabiskan waktu di depan layar gadget, nonton TV, nonton YouTube gitu. Mungkin tips dan trik bagi orang tua agar lebih mudah dan membiasakan diri dalam berdongeng? Ya, tentu pertama tidak memaksakan ya. Kemudian kedua, mencoba kita menjadi kompetitor dari tayangan-tayangan yang ada di media sosial, YouTube dan sebagainya. Jadi misalnya dengan mendongeng itu kita juga harus menarik ya, suaranya juga harus bisa berubah-ubah. Misalnya rasa Coba dipraktekkan misalnya satu kalimat awal gitu pembuka. Ya, misalnya ada seekor komodo namanya si Komo. Nah, dia bilang, "Weleh, weleh, weleh. Apa kabar teman-teman?" Tiba-tiba muncul si Ulil. "Halo, saya namanya Ulil. Kamu siapa ini?" Misalnya. Jadi suaranya mungkin ketemu dengan kakek. "Hei cucuku, kamu dengan siapa ini?" Misalnya. Dan anak-anak akan, kok aneh banget, lucu begitu. Dan kadang-kadang juga mungkin dengan gambar, dengan memperkenalkan buku, tapi juga dengan nada-nada indah, dengan lagu misalnya. Misalnya si kakek begitu datang dipuji, "Kakek memang sudah tua, tapi pandai cerita, ngek-ngok," misalnya. Jadi unsur-unsur seperti ini itu akan membuat anak
Jadi tertarik begitu. Apalagi dengan alat peraga. Alat peraga bisa sapu tangan, bisa mungkin buah-buahan yang mungkin belum dikenal anak, sehingga juga akan menambah wawasan. Ya. Dan kemudian juga ada dialog dan ada sentuhan. Dengan itu ada nilai persahabatan yang membuat anak makin simpati dan akhirnya terjalin persahabatan antara sang pendongeng dengan yang didongengi gitu. Ada waktu efektif nggak sih atau waktu yang terbaik bagi orang tua untuk berbagi cerita kepada anak untuk mendongeng? Iya, pada saat anak-anak santai. Jadi biasanya menjelang tidur, anak-anak sudah ini itu kan sering dikenal dongeng sebelum bobo, sebelum tidur. Nah, itu juga anak mendambakan itu pada saat sudah santai, cuci tangan, cuci kaki, udah gosok gigi. Nah, sambil menunggu saat tidur, nah itu dongeng bisa masuk juga gitu. Tapi kalau misalnya anak setelah sore lelah bikin PR, kadang-kadang kalau memang tahu ayah dan bundanya senang mendongeng atau pandai mendongeng, dia juga nagih, "Mama atau Bunda, dongeng dong," misalnya. Jadi dengan cara begitu akan membuat anak-anak lebih akrab, lebih komunikatif, dan kemudian juga bisa menstimulasi berbagai rasa ingin tahu anak dengan dialog-dialognya tadi. Sampai sekarang Kak Seto masih aktif storytelling? Iya, masih. Ya kadang-kadang di taman kanak-kanak, kadang-kadang di suatu dongeng profesional misalnya dengan boneka dengan musikal dan sebagainya. Itu membuat anak-anak menjadi lebih itu tadi mempererat persahabatan antara orang tua atau guru atau siapapun juga tokoh pendongeng ini dengan anak-anak. Terakhir sebelum kita masuk segmen tanya jawab, pesan singkat aja, kenapa pentingnya orang tua harus mendongeng kepada anak-anak? Ya, saya kira setiap orang patut aktif atau sering mendongeng karena pertama ini bisa mempererat komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak-anak. Kemudian kedua juga bisa menumbuhkan atau mengembangkan berbagai potensi anak, perkembangan bahasa, perkembangan kecerdasan, perkembangan kreativitas, dan perkembangan nilai-nilai moral di tengah-tengah maraknya berbagai pengaruh-pengaruh dari teknologi canggih